Mimpi apa dua asisten pribadi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana semalam? Pasalnya, Sandy Ferdiansyah dan juga David Agus Yunanto selaku asisten pribadi Pak Jokowi dan Ibu Iriana dipastikan maju dalam pemilihan kepala daerah di tahun ini. Tentunya hal tersebut menjadi suatu peluang besar bagi dua asisten pribadi tersebut untuk masuk ke dalam dunia politik di tahun ini. Bahkan salah satu asisten pribadi Presiden bernama Sandy Ferdiansyah sudah menemui Pak Jokowi untuk meminta restu dan dukungannya terkait pencalonannya pada pilkada yang akan datang. Pada pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka, Sandy mengatakan jika dirinya diterima baik untuk maju menjadi wali kota Bogor. Selain menyambut baik keinginan Sandy untuk terjun ke dunia politik, Presiden RI yang sudah menapaki jabatan 2 periode tersebut juga memberikan dukungan kepada Sandy atas keinginannya itu. Tentu lampu hijau yang diberikan Jokowi kepada Sandy untuk menjadi wali kota Bogor pastinya akan memberikan kekuatan dan semangat untuk berjuang memperebutkan posisi strategis tersebut. Apalagi dalam pertemuannya itu, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini memberikan saran atau masukan kepada Sandy. Jokowi berpesan agar Sandy lebih sering untuk belusukan ke masyarakat. Tujuannya tentu untuk meningkatkan elektabilitas Sandy dalam memperjuangkan kursi jabatannya di Kota Bogor. Masuk akal jika Presiden kita ini menyarankan asisten pribadinya itu untuk lebih sering melakukan belusukan ke masyarakat. Pasalnya, berkat aksi beliau yang sering belusukan membuatnya disenangi oleh rakyat Indonesia. Apalagi Jokowi pernah melakukan belusukan hingga masuk ke dalam gorong-gorong pada saat dirinya menapaki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan aksi belusukannya inilah yang membuat Jokowi disenangi oleh masyarakat hingga mampu menorehkan 2 periode di kursi presiden. Dan dari sinilah Jokowi menyarankan asisten pribadinya untuk mengikuti jejaknya dengan tujuan agar nantinya Sandy juga disenangi oleh masyarakat. Nggak kebayang kan kalau nantinya aksi belusukan Sandy yang dulunya aspri juga mampu membawanya menjadi presiden 2 periode di kemudian hari? Namun berbicara peluang, Sandy memang cukup berpeluang untuk menjadi wali kota Bogor. Pasalnya dengan dukungan langsung dari Presiden Jokowi, Sandy lahir di kota Bogor tepat pada 24 September 1988. Dengan ini peluangnya dalam memperebutkan jabatan wali kota di kota kelahirannya itu bisa didapatkannya. Selain itu, riwayat pendidikan yang pernah dijajakinya pun gak ecek-ecek. Terbukti dirinya merupakan jebolan Sekolah Tinggi Sandi Negara di Bogor pada tahun 2011 dan menoreh gelar D4 Manajemen Persandian. Gak berhenti sampai di situ, dirinya juga melanjutkan program S2 Manajemen di Universitas Mercu Buana dan lulus pada tahun 2015. Tidak berselang lama, akhirnya dirinya pun langsung diterima untuk menjadi asisten pribadi Ibu Negara Iriana. Nah, selama dirinya menjadi asisten pribadi, Sandy kerap mengikuti kunjungan Presiden dan Ibu Negara ke seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali ke luar negeri. Mulai dari KTT ASEAN di Singapura, Thailand, Vietnam, hingga Laos. Kemudian dirinya juga pernah menghadiri US ASEAN Summit di Los Angeles, Amerika Serikat, dan ROG Seoul, Korea Selatan, G20 di Turki, Cina, Rusia, dan juga Jerman. Tidak hanya itu, Sandy pun juga pernah ditugaskan datang ke Conference of Parties 21 di Paris, Perancis, dan Belt and Road Forum di Beijing, China. Bahkan ia pernah dipercayakan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya. Makanya nggak heran jika Sandy memiliki keberanian untuk meminta restu kepada Jokowi terkait dirinya yang mencalonkan sebagai wali kota baru Kota Bogor. Melihat progres yang cukup agresif oleh Sandy dalam meminta restu kepada Jokowi, David Agus Yunanto selaku asisten pribadi Presiden sepertinya nggak memanfaatkan privilege tersebut. David yang maju untuk memperebutkan kursi jabatan sebagai Bupati Boyolali juga belum memberikan keterangan resmi terkait dirinya. Tapi David sudah menyebarkan beberapa balihonya yang sedang menggunakan setelan jas hitam dengan bertuliskan David calon Bupati Kota Susu. Tapi faktanya bukan hanya asisten pribadi Jokowi yang maju ke pilkada di tahun ini. Masih ada beberapa nama dari lingkungan Jokowi yang juga akan maju dalam pilkada di tahun 2024.
Salah satunya adalah Erina Gudono yang merupakan istri dari Kaesang Pangarep atau menantu dari Jokowi dan Iriana. Udah bukan desas-desus lagi, istri dari Kaesang tersebut akan maju pada pilkada yang akan datang. Pasalnya, Partai Gerindra berencana untuk mendorong Erina maju sebagai bakal calon Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pihak Partai Gerindra memilih Erina untuk maju sebagai Bupati Sleman karena menurutnya Partai Gerindra tengah mencari sosok muda seperti istri Kaesang ini. Bahkan pihak Partai Gerindra sudah berencana menjalin komunikasi dengan menantu Presiden ke-7 tersebut hingga menjajaki koalisi dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional untuk mengusung calon Bupati Sleman. Selain Erina, sang suami yaitu Kaesang pernah diproyeksikan untuk maju pada Pilkada 2024 sebagai wali kota Solo. Tapi dalam pernyataannya, Kaesang mengatakan jika dirinya mencalonkan pada Pilkada Solo, maka sudah dipastikan dirinya akan menang. Maka dari itu, desas-desusnya Kaesang lebih memilih untuk maju dalam Pilkada sebagai wali kota Depok. Namun sayangnya entah kenapa Ketua Umum PSI tersebut membatalkan niatnya untuk maju ke pilkada yang akan datang. Waduh, masa kalah sih Mas sama istrinya? Kemungkinan besar Kaesang saat ini akan lebih fokus untuk mengurus partainya tersebut. Pasalnya meskipun Kaesang merupakan putra dari Jokowi, tapi dirinya masih belum mampu membawa Partai Solidaritas Indonesia untuk melenggang ke Senayan akibat nggak melewati ambang batas parliamentary threshold. Padahal Partai PSI sempat menjadi sorotan masyarakat, media, hingga partai-partai politik itu sendiri. Pasalnya, karena hanya beberapa hari saja Kaesang masuk menjadi anggota partai, PSI langsung mengangkatnya sebagai ketua umum partai. Jadi nggak heran kalau partai tersebut menjadi sorotan publik. Meskipun begitu, sorotan itu masih belum mampu menaikkan elektabilitas Partai PSI. Tapi beberapa media dihebohkan dengan pencalonan kakak dari Kaesang, yaitu Kahiyang Ayu pada pilkada yang akan datang. Informasi tersebut tersebar pada saat suami dari Kahiyang Ayu, yaitu Bobi Nasution, sedang diwawancarai terkait pencalonan Erina yang mencalonkan sebagai bakal calon Bupati Sleman. Dalam pernyataannya itu, Bobi sempat mengatakan jika istrinya akan maju pada pilkada tahun ini. Dengan begitu, seluruh anak dari Presiden kita Jokowi akhirnya terjun untuk berkarir di dunia politik. Sayangnya, selama pesta pemilu berlangsung, Bobi turut mendukung kakak iparnya yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Tentunya hal itu menjadi masalah karena Bobi merupakan salah satu kader partai PDIP yang mengusung lawan dari kakak iparnya yaitu Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD. Akibatnya dukungan yang dilakukan Bobi akhirnya menuai kritikan di internal partai PDIP. Dengan berat hati, akhirnya Bobi harus menerima dirinya dipecat dari partai PDIP yang mengusungnya untuk maju menjadi wali kota Medan. Manuver politiknya tersebut akhirnya membuat dirinya harus berusaha untuk mencari partai mana yang bisa menjadi batu pijakan untuk maju ke pilkada tahun ini. Tapi beberapa waktu lalu, Bobi sempat mengutarakan jika dirinya siap untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara jika diusung oleh Partai Gerindra. Menanggapi hal itu, pihak Partai Gerindra mengatakan jika mereka saat ini mengutamakan kader, meskipun gak menutup kemungkinan bisa mengusung Bobi pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang. Selain beberapa orang terdekatnya, Jokowi juga sempat diisukan masih berkutat dalam dunia politik, meskipun masa jabatannya kelak sudah berakhir. Pasalnya, setelah Jokowi dan Gibran dipecat dari Partai PDIP akibat manuvernya di Pilpres tahun ini, mereka berdua diisukan masuk ke dalam partai politik golongan karya. Tapi isu itu bukan menjadi poin utamanya. Isu yang paling hangat diberitakan terkait proyeksi Jokowi akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Hal tersebut tentu menjadi perbincangan heboh di ujung jabatannya sebagai presiden periode 2019 hingga 2024. Tapi belum ada kepastian terkait isu yang beredar. Beberapa waktu lalu, Jokowi menanggapi isu tersebut dengan candaan saja.